Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ahmad Yulianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narutama semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 02118081. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taega Primananda Alfat SH.MH selaku dosen mata kuliah argumentasi hukum yang telah mengajarkan ilmu kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan argumentasi hukum terkait Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Saya memilih teori penafsiran sosiologis dalam materi ini dengan alasan karena teori penafsiran sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis atau sosiologis ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi diterapkan pada peristiwa hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini. Tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat secara aktual. Seperti yang kita tahu, bahwa penyebaran virus COVID-19 dan PSBB mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung melalui surat edaran ini menyebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring. Mengenai persidangan perkara pidana yang dilakukan secara daring, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana. Untuk itu, Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja, administrasi, dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Kemudian, Ketua Kelompok Kerja membentuk tim kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik. Kemudian, pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, Perma e-litigasi pidana. Dalam pertimbangan, Perma ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu, termasuk pandemi COVID-19 ini, membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya, saya menggunakan penafsiran historikal, di mana yang dimaksud dengan penafsiran historikal adalah perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis, yaitu 1. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, dan kedua, penafsiran menurut sejarah hukum. Alasan saya menggunakan penafsiran historikal adalah karena menarik dari isi pasal 154 dan pasal 196 dalam KUHP yang mewajibkan terdakwa untuk hadir dalam persidangan. KUHP juga turut mengamankan komponen persidangan lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di persidangan pengadilan. Pasal 230 KUHP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing. Dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara di pidana pengadilan secara elektronik, Perma ini mensyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi. Selanjutnya, saya menggunakan penafsiran interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim membandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan atau aturan hukumnya. Di samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya, menurut peraturan hukum acara pidana, peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yang berarti segala bentuk acara persidangan dilakukan dengan pedoman KUHP tersebut. Dalam KUHP butir 3A dan 3B menjelaskan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum yang dengan tidak pembedaan perlakuan dan pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
Hadirnya perma ini justru menciptakan ketidakpastian hukum karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi, secara elektronik maupun secara langsung di pengadilan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan keberatan dengan adanya perma antara lain: 1. Adanya kendala sinyal sehingga dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan perkara. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung persidangan antara di pengadilan, lembaga permasyarakatan kepolisian, dan kejaksaan tidak sama sehingga gambar dan suara yang tidak sesuai atau tidak fisik lah. 3. Keaktifan hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan berkurang. 4. Penasehat hukum tidak dapat secara leluasa memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. 5. Hak terdakwa dalam sidang berkurang. 6. Terdapat perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya bentuk persidangan elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu terobosan hukum acara pidana. Di sisi lain, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Beberapa advokat juga menilai bahwa persidangan yang dilakukan secara daring sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang menganggap bahwa sidang daring diperlakukan karena sifat darurat. Legalitas dan regulasi dasar hukum pelaksanaan sidang daring belum pernah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang. Hukum acara pidana lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak sebagaimana dalam criminal justice system, mulai dari kepolisian, kejaksaan, terdakwa dan advokat, pengadilan hingga lembaga permasyarakatan. Persidangan daring berjalan makin rumit ketika problem peningkatan jumlah perkara di pengadilan makin masif, sedangkan sarana dan regulasi yang ada. Terkait dengan teori penafsiran sosiologis ini adalah bahwasannya diterbitkannya Perma nomor 4 tahun 2020 didasarkan oleh keadaan mendesak dan demi kepentingan masyarakat luas, dan menarik pemberlakuan KUHP yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Sekian dari saya, Reni Ahmad Yulianto. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan berkenan bagi para audiens sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.